Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Ardiansah. Saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ETS tugas pengembangan aplikasi bergerak. Oke, untuk sebelah kanan sini ini adalah hasil tampilan dari program yang sudah saya buat. Untuk penjelasannya di sini pada ini saya menggunakan beberapa variabel untuk controller dan untuk variabel yang lain. Lalu saya buat void di sini untuk menghapus atau mereset seluruh data yang sudah terinputkan di tampilan output ini. Lalu saya buat void untuk validasi. Jadi pada sudah diproses, nanti ada snack bar bagian bawah untuk menampilkan teks berikut atau NPI berikut. Lalu setelah itu kita masuk saja ke sini. Pertama kita buat di sini sih kita gunakan single cell controller agar tampilan bisa di scroll atas bawah seperti berikut. Tampilan scroll atas bawah seperti berikut. Lalu kita gunakan kontainer untuk membungkusnya. Warnanya kita buat putih agak sedikit keabuan. Kita buat border radius pada bagian pojok sedikit tumpul dengan ukuran 20. Untuk marginnya keseluruhan kita buat 10, untuk paddingnya 20, untuk widthnya 250. Lalu kita masukkan image ini kita gunakan untuk tampilan image gambar di sini, gambar pada output di sini. Lalu untuk text fill ini untuk sini text fill. Lalu kita buat validator agar ketika diklik proses atau sudah diproses nanti, jika nomor nota ini kosong, maka nota harus diisi terlebih dahulu agar tidak kosong atau tidak boleh kosong. Lalu untuk max length di sini digunakan agar nomor nota panjangnya yang kita inputkan nanti hanya 5 karakter saja. Lalu selanjutnya untuk text form field selanjutnya yaitu untuk nama pembeli. Di sini kita seperti tadi, ketika kita proses nama pembeli tidak boleh kosong. Lalu untuk radiusnya, border radius kita gunakan 10 agar pojok-pojoknya sedikit tumpul. Setelah itu untuk kontainer berikutnya, untuk paddingnya kita buat only karena kita hanya membutuhkan bagian kiri dan kanan saja. Lalu setelah itu masuk ke dropdown sini. Ini nantinya jika tidak dipilih maka tampilan tidak bisa diproses. Selanjutnya ini kita pada dropdown kita buat logika seperti ini. Jika jenis ini diambil dari void atas tadi yang sudah kita buat, function yang sudah kita buat. Nah, jika jenis sama dengan biasa, maka diskon awal atau diskonnya adalah 0, jadi tidak mendapatkan diskon.
Jadi jenis pelanggannya biasa maka tidak akan mendapatkan diskon, akan tetapi jika jenis pelanggannya pelanggan, maka diskon akan mendapatkan 2% ya dimaksud. Lalu untuk pelanggan istimewa maka diskonnya 4. Di sini saya tidak tulis karena jika selain memilih kedua ini maka akan otomatis pelanggan istimewa masuk ke dalam logika ini. Oke, kita sama diskon, kita buat variabel diskon yang artinya sama dengan diskon awal ini. Lalu nanti controller diskon.text ini maka akan menampilkan jumlah berapa rupiah diskon yang akan ditampilkan. Nanti untuk grand total ini akan tampil ketika diskon sudah ada pada grand total. Lalu berikutnya untuk tanggal pembelian di sini juga tidak boleh kosong. Lalu kita gunakan logika seperti ini. Pick date tidak boleh null. Set state calendar.text date from. Jadi kita urutkan dari tahun, bulan, dan hari. Formatnya nanti ketika ini diklik maka akan tampil kalender kotak seperti umumnya. Lalu selanjutnya untuk jumlah pembelian di sini kita gunakan text from field juga. Lalu untuk jumlah pembelian kita parsekan ke integer agar bisa dihitung dengan proses aritmatika. Lalu untuk kata grand ini untuk tampilan controller di grand total nanti kita gunakan aritmatika jumlah pembelian dikurangi, jadi jumlah pembelian dikali diskon per 100. Lalu grand total ini sama dengan jumlah pembelian kurangi jumlah pembelian kali diskon per 100. Selanjutnya untuk diskon sendiri di sini tidak ada logika karena logika sudah ada pada tadi. Jadikan satu sama text from field, select pelanggan tadi. Selanjutnya ini untuk form builder radio group, yaitu pemilihan hari libur. Jadi ketika name diambil dari sini, dari name sini dengan option libur di sini sudah kita buatkan list di atas tadi, variable list di atas tadi. Jadi ketika name yang kita pilih tidak, lokal libur sama dengan jumlah pembelian dikurang jumlah pembelian kali diskon per 100. Jadi grand total sama dengan grand total tambah 2.500. Lalu controller grand maka akan menampilkan lokal libur ini dari hasil ini. Lalu jika ya, maka akan menampilkan lokal libur dengan proses aritmatika ini. Lalu selanjutnya untuk pemilihan saudara kita gunakan form builder radio group juga sama seperti tadi. Untuk logikanya jika memilih tidak maka grand total sama dengan grand total ditambahkan 3.000. Jika bukan saudara maka akan ditambahkan 3.000, akan tetapi jika saudara maka akan dikurang 5.000. Jadi sedangkan yang ini adalah digunakan untuk mereset kedua pilihan ini. Jadi
umpama pertama milih tidak lalu kita pilih ya, dia proses jadi ketika umpama memilih tidak dan liburnya tidak, maka dia akan memproses seperti ini agar dia akan mereset kembali harga normalnya atau grand totalnya seperti awal. Lalu kita masuk ke checkbox list. Checkbox list di sini ketika memilih barang ini tipe boolean ya. Jadi ketika awal tadi kita buatkan variabel dengan tipe bool dengan value false. Lalu di sini ketika barang ABC sama dengan true, maka kita masukkan grand total, kita parsekan terlebih dahulu, lalu akan menambahkan nilai 1. Tapi jika ingin membatalkan, dia akan berkurang lagi menjadi dikurang 100. Sama seperti BBB di sini. Jadi ketika untuk BBB, ketika kita klik checkboxnya maka akan berkurang 500. Ketika akan bertambah, ketika akan tidak jadi memilih, maka dia akan kembali lagi dengan menggunakan logika seperti ini. Selanjutnya untuk barang XYZ, maka dia akan bertambah 200 jika dipilih, tapi jika membatalkan memilih maka dia akan berkurang 200. Lalu untuk WWW dia akan berkurang 100 ketika diklik, akan tapi jika dibatalkan dia akan kembali dengan logika seperti ini. Lalu untuk PPN di sini jika value .is empty, maka control.text akan menampilkan grand total. Jika value kosong, maka akan menampilkan grand total. Akan tetapi jika ada value-nya, maka ppn sama dengan integer.parse sama dengan value, maka ppn sama dengan grand total kali ppn per 100. Maka controller grand akan menampilkan grand total ditambahkan dengan ppn ini, hasil ppn yang sudah kita hitung ini. Selanjutnya untuk grand total di sini dia ada kita buat read only karena dia tidak bisa diubah, jadi kita hanya bisa membacanya. Lalu selanjutnya untuk uang dibayar kita inputkan, kita parsekan karena auto di sini auto string, maka kita parse terlebih dahulu dengan ke integer. Lalu uang kembali, tidak ada logika, kita hanya menggunakan type form field biasa seperti tadi. Lalu selanjutnya untuk tombol proses dan reset. Untuk proses sendiri kita buat proses validate. Proses validate di sini yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu di sini count kembali di sini akan menampilkan ketika kita klik proses, maka uang kembalian akan muncul pada controller kembalian ini dengan proses aritmatika bawah ini. Lalu untuk reset kita buat reset seperti ini. Jadi ketika kita barang ini kita reset, maka akan kita klik reset maka akan terhapus. Untuk set clear di sini kita sudah membuat function pada di atas tadi sudah saya lihatkan tadi. Oke, selanjutnya kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita restart dahulu, kita jalankan. Kita klik nomor nota, kita buat 12. Jadi ini sudah lebih, maka tidak bisa saya klik lagi karena cukup sampai 5 karakter. Lalu nama pembeli,
lalu tanggal pembelian di sini tanggal sekarang, jumlah pembelian ya misalnya 10.000. Nah, untuk diskon ini ketika kita memilih select pelanggan ini, maka diskon akan muncul berapa persen. Kita buat pelanggan. Nah, karena dia 2%, maka akan tampilkan diskon, mendapatkan diskon 200. Lalu untuk hari libur, jika tidak maka tidak terjadi apa-apa pada grand total, akan tapi jika ya, dia tadi akan berkurang 2.500. Pada hari libur kita lihat terlebih dahulu. Nah ya, akan berkurang 2.500. Untuk saudara, jika bukan saudara, dia akan berkurang, akan bertambah. Jika bukan saudara bertambah 3.000. Jika saudara, dia akan berkurang 5.000. Lalu untuk jenis barang yang dipilih, jika ABC maka dia akan bertambah 100. Kita cek terlebih dahulu. Jika barang ABC maka dia akan bertambah 100. Tambah 100 dari sini. Jika kita batalkan, dia akan kembali lagi. Lalu jika XYZ ini akan bertambah 200. Jika kita batalkan, maka akan kembali. Lalu untuk B3 kali ini akan berkurang 500. Jika kita batalkan, dia akan kembali lagi. Lalu untuk WWW ini akan berkurang 100. Jadi kita coba tambahkan XYZ, lalu kita tambahkan PPN 10%. Selanjutnya maka akan PPN 10%, jadi dia akan bertambah 10% dari jumlah awalnya tadi. Lalu untuk kita masukkan uang dibayar misal 3.000. Kita lakukan proses. Ini snackbar yang kita tampilkan. Lalu akan muncul uang kembalian, yaitu Rp140. Oke. Nah, untuk reset maka dia akan mereset keseluruhan. Kita coba lihat. Nah, dia akan mereset. Jika ini kosong lalu tapi kita buat proses, maka dia harus mengisi terlebih dahulu. Ini tidak boleh kosong. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.